Halo anak-anak kelas 5. Sudah siapkah kalian belajar bersama Bu Nike? Pasti sudah sangat siap dan semangat untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Jangan kemana-mana, tetap simak videonya. Dan sukses untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun, di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas. Perbedaan ini memiliki tujuan khas untuk melangsungkan keturunan. Maka, pembedaan peran lain selain beranak cucu yang didasarkan atas pembedaan fisik dirasa menimbulkan ketidakadilan. Bagaimanakah peran laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesetaraan derajat? Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak amati tabel berikut. Mari kita bandingkan situasi pada saat Ibu Kartini dan situasi sekarang. Aktivitas yang pertama yaitu memasak. Pada situasi Ibu Kartini, memasak boleh dilakukan oleh perempuan, namun tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Sementara situasi sekarang, memasak boleh dilakukan perempuan dan dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, situasi pada saat Ibu Kartini bekerja di sawah tidak boleh dilakukan oleh perempuan dan boleh dilakukan oleh laki-laki. Pada situasi sekarang, bekerja di sawah boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pada saat Ibu Kartini bekerja di kantor tidak boleh dilakukan oleh perempuan, hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Sementara situasi sekarang, bekerja di kantor boleh dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, situasi pada saat Ibu Kartini yaitu belajar di perguruan tinggi hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Sedangkan situasi sekarang, belajar di perguruan tinggi boleh dilakukan
perempuan maupun laki-laki. Mengasuh anak pada saat Ibu Kartini hanya boleh dilakukan oleh perempuan, tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Situasi sekarang, mengasuh anak boleh dilakukan perempuan dan boleh dilakukan oleh laki-laki. Selanjutnya, menjadi tentara pada saat Ibu Kartini tidak boleh dilakukan perempuan, hanya boleh dilakukan laki-laki. Sedangkan situasi sekarang, menjadi tentara boleh dilakukan perempuan maupun laki-laki. Menjadi polisi pada saat Ibu Kartini tidak boleh dilakukan perempuan, hanya boleh dilakukan laki-laki. Sementara situasi sekarang, menjadi polisi itu boleh dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Aktivitas terakhir pada tabel yaitu mencuci. Nah, ini pada saat Ibu Kartini hanya boleh dilakukan perempuan, tidak boleh dilakukan laki-laki. Sementara situasi saat ini, situasi sekarang, mencuci boleh dilakukan perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan tabel tersebut, situasi manakah yang menunjukkan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan? Ya, benar sekali. Situasi sekarang yang menunjukkan kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Situasi hidup kaum perempuan pada zaman Ibu Kartini adalah situasi tertindas. Kaum perempuan tidak mendapat kesempatan bekerja atau belajar seperti kaum laki-laki. Situasi kaum perempuan sekarang pada umumnya sudah setara dengan kaum laki-laki. Misalnya, menjadi tentara, pilot, polisi, guru, olahragawan, dan sebagainya. Perempuan juga sudah boleh bersekolah hingga jenjang yang paling tinggi. Namun, masih ada juga keadaan yang menunjukkan belum ada kesetaraan derajat. Misalnya, seorang ibu masih harus mengurus rumah tangga meskipun ia juga mencari nafkah. Kemudian, masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebagainya. Sekarang silakan anak-anak membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, dilanjutkan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Pada kitab Kejadian bab 1 ayat 28 tertera laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 yang berbunyi, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 itu saling menguatkan, di mana laki-laki dan perempuan
diciptakan sepadan. Sepadan yaitu sederajat. Kata sederajat ini tampak juga dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 22 bahwa perempuan dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk terletak di antara kepala dan kaki. Jadi perempuan bukan atasan atau alas dari laki-laki, tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki. Situasi pada zaman Ibu Kartini tidak sesuai dengan pesan Injil. Namun berkat perjuangan perempuan seperti Ibu Kartini, kaum perempuan sekarang sudah mengalami kesetaraan meskipun belum sepenuhnya. Dalam beberapa hal, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan, seperti perempuan tetap harus mengurusi rumah tangga meskipun sudah bekerja mencari nafkah. Dalam keluarga yang kurang mampu, anak laki-laki biasanya yang dibiayai untuk belajar daripada perempuan. Sebagian masyarakat memandang kurang pantas jika laki-laki di rumah mengurus rumah tangga, sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah, meskipun karir istri tersebut lebih menjanjikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan masih kurang sederajat. Nah, anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca syair yang berjudul Penciptaan Perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk menjadi alasnya, melainkan dari sisinya, yaitu tulang rusuk, untuk menjadi mitra yang sepadan, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dan mampu meraih prestasi yang memuaskan.